Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisadi Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Kita sekarang berada pada tayangan 123, yaitu tentang tinjauan esoteri, yaitu cara mudah menemukan pusat energi dalam Tosanaji. Sekaligus review sedikit tentang pusaka nomor 6151. Sesuai dengan janji saya pada tayangan 122 kemarin, sekaligus melengkapi tayangan 121 tentang cara mengetahui energi Tosanaji dengan daun sirih, serta melengkapi tayangan 114 tentang penyelarasan dan pengaktifan energi doa dari sebuah Tosanaji. Kini saatnya kita babar cara menemukan pusat energi yang paling kuat pada Tosanaji. Namun untuk mempermudah pemahamannya, rasanya ada sesuatu yang kita ingin klarifikasi biar lebih clear. Banyak orang membedakan istilah antara esoteri dan eksoteri dengan bahasa yang kadang-kadang kita sendiri sulit ya. Jadi biar kita lebih gampangnya, kalau kita membahas masalah esoteri itu lebih bicara tentang goib, sesuatu yang tidak nampak dari keris atau Tosanaji. Sementara kalau eksoteri itu lebih ke arah kondisi fisik dari Tosanaji tadi. Dengan demikian rasanya akan menjadi jelas beda antara sesuatu yang goib dengan sesuatu yang tampak nyata, yaitu fisik, yaitu antara esoteri dan eksoteri. Tentunya memang agak sedikit nggak pas ketika kita suka melihat keris dari aspek goib, kita mencoba meninjau masalah fisik daripada keris. Atau sebaliknya, kita yang suka keris dari aspek fisik atau eksoterinya mencoba menelaah secara esoteri atau goib daripada keris itu. Namun ketika kita bicara tentang energi, jangan dilupakan secara definitif, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Itu energi. Dan menurut saya, setiap benda, baik itu hidup maupun mati, mempunyai energi. Misalnya manusia. Kalau Anda rentangkan tangan Anda lurus, tarik ke tengah, berada pada titik ini, pertemuan inilah yang kita sebut dengan posisi hati. Tapi hati yang bukan sifatnya benda fisik, melainkan hati yang non fisik, yang orang banyak mengatakan kolbu. Pada tubuh manusia, pada pusaran ini adalah sesuatu yang sifatnya kekuatan energinya paling besar. Kalau Anda dengan sentuhan jari kapas, agar lebih mantapnya mungkin langsung dengan 5 jari dipaparkan gini. Kalau Anda dalam satu kondisi yang rileks, Anda akan merasakan ada semacam suatu nuansa energi yang luar biasa dahsyat. Kalau itu bicara masalah pusat energi dari manusia. Namun channel ini kan kita bicara tentang Tosanaji. Kalau pada Tosanaji,
saya setuju sesuai dengan tayangan pada 121. Lepasnya energi dari Tosanaji itu melalui panetes dari keris yang ujung itu. Namun sejatinya pusat energinya tersendiri yang terbesar pada Tosanaji itu, berdasarkan pemahaman saya, pusatnya itu beda-beda. Ada yang pada look tertentu, ada pada sor-soran tertentu, ada pada greneng, ada pada gandek, bisa pada gonjol, dan bisa pada besi. Itu yang saya sebut sebagai suatu pusat kekuatan doyo daripada Tosanaji. Lepasnya energi dari pusoko itu memang dari panetes, tapi pusat energi terbesarnya itu berbeda-beda setiap keris. Nanti Anda bisa bedakan sendiri dan bisa buktikan. Biasa tayangan ini selalu mengajak Anda untuk melakukan praktekum. Cara gampang, semoga semuanya akan dipermudah dalam hal membicarakan tentang Tosanaji. Jadi sekali lagi, pusat energi Tosanaji itu letaknya berbeda-beda. Dalam mengetahui tentang masalah Tosanaji yang terkadang dalam berkomunikasi dengan Tosanaji, kita tahu pengalaman senior-senior kita, menurut saya nggak gampang. Ada yang dengan laku puasa terlebih dahulu, ada dengan suatu ritual tertentu, ada yang menayuhnya melalui mimpi tertentu, ada yang suka menaruh dalam suatu kain, kemudian atasnya dipegang kain itu, sehingga dalam berkomunikasi kalau iya dia akan muter, kalau tidak dia diam saja. Atau keris itu dibalik, panetesnya dipegang atasnya, kalau iya dia akan muter, kalau tidak dia tidak muter. Atau bahkan melalui satu scan, kekuatan seseorang dari tangannya bisa men-scan dari bilah itu, dilihat pada titik mana yang menimbulkan sesuatu pusat energi yang terbesar pada bilah tadi. Namun pertanyaannya, gampangkah hal seperti itu dilakukan? Menurut saya untuk teman-teman yang masih awam akan susah. Di samping itu, hal-hal seperti itu karena bersentuhan dengan fisik kita, bisa-bisa menjadi subjektif. Misalnya bisa aja dia tidak muter, tapi rasa kita pengen memutarkan, akhirnya kita gerakkan tangan kita nggak sengaja. Namun sekali lagi, saya hanya coba dari cara-cara yang objektif, sehingga lepas daripada sentuhan atau pengaruh daripada kita. Makanya saya sempat timbul ide daun sirih untuk mengetahui keris mana yang punya suatu doyo yang paling besar, dia bisa membuat daun lebih alum duluan. Dan yang sekarang dengan menggunakan kompas. Kompas itu adalah petunjuk arah. Kalau Anda punya kompas asli, syukur. Kalau tidak, Anda bisa menggunakan aplikasi pada handphone Anda. Caranya seperti biasa, downloadnya masuk ke Play Store, lantas cari Kompas Steel. Kompas Steel baja. Kalau handphone Anda menggunakan suatu bahasa Indonesia, cari yang namanya kompas baja. Itu medianya yang sangat gampang, yang menurut saya sangat objektif. Itu nggak ada kaitannya junior senior, bisa menggunakan semua. Mari kita lihat, kita menggunakan suatu pusoko ini yang saya tadi sudah lakukan. Pusaka nomor 6151. Dengan pamor yang ngambang, ciri khas dengan besi-besi yang pulen seperti ini, ciri khas daripada era-era Mojopahit. Ini keris berdapur Kebodengen dengan pamor ceprat-ceprit. Langkahnya bagaimana untuk mengetahui tentang pusat kekuatan, pusat doyo daripada Tosanaji? Langkah yang pertama,
atur kompas atau kalau Anda yang menggunakan aplikasi kompas ke arah utara. Jadi kalau ini handphone Anda, arahkan ke arah utara. Utara itu adalah pada titik 0. Pada arah itu adalah titik 0 sampai dengan 360 derajat. Jadi kalau bicara tentang arah 90 derajat itu arah timur. Kalau 180 arah selatan dan 270 arah barat. Kalau 0 atau 360 itu kita sebut dengan arah utara. Dan di tempat saya tadi, di sini arah sana adalah arah titik 0-nya. Setelah saya setting kompas atau aplikasi kompas steel tadi di tempat arahnya begini, agak mengarah ke sana. Langkah kedua adalah letakkan Tosanaji di atas kompas dengan jarak yang sama. Jarak yang sama maksud saya adalah gini. Kalau Anda memang mau berjarak 1 cm ya 1 cm dari depan, tengah, belakang 1 cm. Kalau mau 2 cm ya 2 cm sehingga menjadi lebih valid untuk mengukurnya. Jadi jangan yang di sini dekat dengan handphone, di sini agak jauh, di sini dekat lagi, sehingga nanti Anda tidak menjadi nyaman untuk mendapatkan sesuatu hasilnya. Jadi langkah kedua, letakkan Tosanaji di atas kompas dengan jarak yang sama, mulai dari panetes dulu, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Kemudian langkah ketiga, amati pembiasan kompas tersebut. Ketika kita kasihkan suatu kompas di bawahnya, angka 0 tadi ketika dekatkan dengan sesuatu Tosanaji ini, dia akan membias. Bisa lari ke kiri dari 360 menjadi 350, 340, atau dari angka 0 menuju 1, 5, 10 ke kanan. Jadi langkah ketiga ini adalah mengamati setelah kita letakkan Tosanaji itu di atas kompas. Langkah ketiga kita mengamati. Biasnya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Contoh, kalau saya letakkan ini, di situ angka 0 itu tiba-tiba menjadi 3. Berarti dia terbiaskan 3 derajat ke kanan. Kalau di situ angkanya menunjukkan 350, karena 0 itu sama dengan 360, berarti 360 dikurangi 350 menjadi 10 derajat biasnya. Yang tadi adalah biasnya 3, yang ini biasnya 10 derajat. Langkah keempat, menentukan pembiasan yang terbesar. Itulah merupakan suatu pusat utama energi Tosanaji. Keris saya ini sudah saya praktekkan sebelum tayangan ini, karena saya menggunakan handphone saya ini untuk tujuan rekaman juga. Saya coba mulai tadi dari panetes. Di panetes saya letakkan di atas kompas itu, dia menunjukkan angka 1, berarti terbiaskan cuma 1 derajat. Masuk ke look yang kelima ini, dia biasnya menjadi angka 4, berarti 4 derajat. Begitu masuk ke look keempat, tadi kan look 5 toh, look keempat itu biasanya menjadi 353, berarti 360 dikurangi 353 menjadi 7 derajat. Ketika masuk look 3 di sini, look 3 ini adalah 329. 329 berarti 360 dikurangi 329 jadi 31 derajat, cukup besar. Lantas masuk ke look 4 ini. Look 4 itu pembiasannya adalah sebanyak 335, sorry. Berarti 360 dikurangi 335 sama dengan 25 derajat. Lebih banyak look ketiga daripada look keempat. Ketika masuk ke look kelima itu look 1, sorry. Tadi look 2 jadi look 1. Look 1 itu keluar angka 329, berarti 31 derajat. Jadi look 5 sama look 3 sama-sama 31. Jadi buat Anda yang menduga ini masalah ketebalan besi atau tidak, ini tidak pengaruh. Dan saya iseng mencoba pada titik gonjo. Gonjo ternyata keluar pembiasannya ke 345, berarti 15 derajat. Dan ketika pesi saya buka, saya lihatkan di pesinya, pembiasan pesi itu sampai ke angka 303.
berarti 57 derajat pembiasaannya. Berarti untuk Tosanaji Kebodengan ini, pusat utama energi Tosanajinya berada pada Pesi. Saya sudah ingatkan, tidak semuanya pada Pesi. Anda boleh coba semuanya, Anda akan mengetahui bahwa pusat daripada energi yang ada pada Tosanaji itu pada letak yang berbeda-beda. Ini ada suatu pengalaman. Saya pernah punya keris Bali, rangkanya gading luar biasa. Saat itu kita pameran di Sumeneb, Madura. Ternyata yang tertarik adalah teman pedagang sendiri sama saya. Dia tertarik, akhirnya deal di angka 50 juta. Tapi dia membawa testernya dia. Setelah diteliti, pada titik ini, di bawah wadidang ini, merasa ada tambalan besi. Dia merasa ada lubang yang ditambal dengan besi, sehingga ada tambahan besi itu menurut dia adalah menjadi cacat keris itu. Ya sudah deal, akhirnya jadi no deal. Ya enggak apa-apa. Akhirnya selesai urusan pameran di Sumeneb, pulang ke Jakarta. Selang 1 bulan, ada seseorang datang ke toko, mencoba menanting keris itu. Namun karena saya tidak enak pengalaman dari Sumeneb, saya utarakan aja. Pak, ini sebenarnya ada sesuatu yang saya omongin. Saya belum sampai ngomong, orangnya udah ngomong. Saya tahu, di sor-soran kan ada tambalannya, kayak besi tambalan. Saya kaget sekali. Orang ini tahu yang saya mau omongin sudah diomongin sendiri. Justru karena itulah saya mau memahari keris ini. Akhirnya dapat deal malah di angka 80 juta. Akhirnya saya tanya, loh Bapak tahu kalau itu ada satu tambalan besi seperti itu? Sebenarnya itu bukan tambalan besi. Itu adalah suatu pusat energi daripada Tosanaji ini. Untuk beberapa teman-teman di Bali, seringkali pusat energi itu pengen ditutup sama besi agar tidak semua orang mengetahui yang ada di dalam itu. Aneh bukan? Makanya kita tidak perlu ada suatu perdebatan antara orang yang suka isoteri dan eksoteri. Pokoknya kita semua sama-sama suka keris. Suka budaya Tosanaji, berarti sama-sama mengangkat langit Nusantara ini. Yakinilah apa yang Anda yakini benar terhadap keberbedaan sesama teman, ya kita tetap bertoleransi. Makanya saya suka katakan, itulah yang namanya gaib. Ketika yang gaib itu sudah nampak, segalanya sudah tidak ada lagi yang menjadi gaib lagi. Hari ini tayangan sangat sederhana. Setelah Anda tahu, sebelum Anda tahu, ini semuanya bukan menjadi sederhana. Jadi itulah yang namanya saya katakan ilmu. Bahasa Jawanya adalah ilmu. Angel sebelum tinemu atau ketemu. Tapi kalau sudah ketemu, ya seperti inilah. Untuk itu, saya ingin mengingatkan kembali alasan saya membuat channel ini. Jangan lupa channel ini berupa sharing ya. Membagi pengalaman pribadi saya. Sharing itu bukan edukasi. Karena saya merasa belum layak dibilang sebagai seorang edukator untuk memberikan edukasi. Karena derajat seorang edukator itu sangat tinggi sekali. Lagian, ini ilmu Tosanaji itu di mana setiap orang itu bisa punya tafsirnya sendiri-sendiri. Untuk itu atas nama keberbedaan, marilah kita toleransi. Sing penting kita sama-sama suka Tosanaji. Yang penting dari sudut mana yang kita yakini, yakinilah terhadap keberbedaan. Mari kita sama-sama bertoleransi. Pokoknya guyub selawase. Jadi demikianlah pada tayangan sederhana pada tayangan 1, 2, 3 ini memang membutuhkan
kerjasama Anda untuk melakukan praktikum sendiri di rumah, untuk mengetahui di mana pusat energi yang paling besar pada Tosanaji, dan Anda nanti akan menjumpai setiap Tosanaji beda-beda. Jangan lupa ada 4 langkah. Langkah pertama adalah atur kompas ke arah utara titik 0 atau 360 derajat karena itu arah utara. Kedua, letakkan Tosanaji di atas kompas dengan jarak yang sama mulai dari panetes ke bawah. Amati pembiasannya kompas tadi, bisa dia ke kanan ke kiri, lihatlah derajat pembiasannya berapa derajat. Dan keempat, pembiasan yang terbesar itulah letak utama daripada pusat energi Tosanaji itu. Jadi demikianlah saudara-saudara, semoga harapan saya bermanfaat bagi yang sesuai. Untuk itu selanjutnya nanti tayangan mungkin kita akan bergeser ke eksoteri tentang kondisi fisik daripada keris, karena beberapa tayangan terakhir sudah cukup banyak mengupas tentang isoteri, tapi nanti kita akan sambung lagi dalam satu bentuk wawasan yang berbeda lagi. Untuk itu saran dari saya, teruslah belajar Tosanaji. Tapi ingat pesan saya, belajar Tosanaji itu tidak akan pernah membuat diri Anda menjadi seorang ahli Tosanaji, hanya akan menumbuhkan tambahan rasa cinta Anda kepada Tosanaji. Kecintaan Anda akan berwujud Anda untuk memiliki Tosanaji. Semoga tingkah laku Anda menjadi berubah setelah punya Tosanaji, karena Anda akan dipengaruhi untuk mengikuti kaidah-kaidah yang adiluhung yang terkandung dalam filosofi Tosanaji. Sehingga ujungnya semoga tingkat ego personal kita menjadi lama tambah turun. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, 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 sagung dumadi. Nuhun.